Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang perbedaan antara rich dan wealth. Rich itu kaya, wealth itu kaya juga, ya. Mungkin lebih tepatnya wealth itu sejahtera mungkin ya. Kita lihat istilahnya dulu. Karena kalau bahasa Indonesia ya mungkin ini sama juga kaya juga sebenarnya, tapi mungkin lebih tepatnya pada kata sejahtera. Mungkin ya. Ya. Bahwa keduanya ini adalah suatu hal yang sangat berbeda, ya, rich dan wealth. Nah, untuk itu saya harus memberikan memberikan referensi dulu dari mana saya mendapatkan ilmu ini. Ya, fair enough ya. Jadi saya tidak mengatakan ini adalah ilmu saya, enggak, tapi saya mendapatkan ini dari sebuah buku yang sangat luar biasa yang disebut dengan Psychology of Money. Ini dia. Ya, saya sangat rekomendasi buku ini, sangat rekomen banget karena si pengarangnya Morgan Housel itu adalah mantan seorang hedge fund. Ya, jadi ini menurut saya nyambung banget dengan dunia saya. Jadi ini adalah psikologi tentang uang dan di mana kita bisa belajar banyak hal tentang uang ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi dan di video kali ini saya akan membahas salah satunya ya. Kita lihat kalau memang yang like banyak ya, yang komen banyak, minatnya cukup oke, mungkin kita akan bedah pembelajaran lain dari buku ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas Rich and Wealth ya. Sekali lagi acuannya dari buku yang berjudul buku yang berjudul Psychology of Money dan ini ada di bab 9. Ya, jadi bab 9 Rich and Wealth. Nah, begini teman-teman. Kalau selama ini kita belajar law of attraction ya, misalkan belajar tentang ilmu pikiran dan segala macam mewujudkan impian, visualisasi, afirmasi. Yang mau kita tuju sebenarnya itu menuju ke rich atau menuju ke wealth. Jawabannya adalah menuju ke rich ya. Kalau saya tanya Anda sekarang punya cita-cita apa? Oh, saya kepengen beli mobil mewah, Pak. Saya kepengen rumah mewah. Saya kepengen punya helikopter. Saya kepengen punya gedung perkantoran itu punya saya semua. Saya pengen punya pulau pribadi. Saya pengen punya apalagi pesawat pribadi, whatever ya. Nah, maka keinginan kita itu lebih menuju ke arah rich, ke arah kekayaan. Kita tidak pernah berpikiran untuk menuju ke arah wealth ya. Dan itu wajar. Kenapa? Karena menurut buku yang ada di tangan saya ini sekarang Psikologi of the Money, yang namanya rich itu adalah satu hal yang kelihatan. Ya, jadi namanya satu rich ini ada satu hal yang kelihatan. Sedangkan yang namanya wealth adalah satu hal yang tersembunyi. Yang tidak kelihatan. Oke. Nah, contoh sederhana. Kalau misalkan sekarang Anda melihat saya naik mobil seharga 5 miliar rupiah, ya, maka otomatis Anda akan melihat saya atau berasumsi bahwa saya adalah orang yang kaya, ya, orang yang rich. Ya, kalau misalkan Anda lihat sekarang saya pakai jam tangan merek tertentu, lalu kemudian jam itu harganya adalah 3 miliar rupiah, maka Anda akan berasumsi bahwa Pak Irwan adalah orang yang kaya. Betul? Nah, semua orang hanya fokus kepada kekayaan, ya tidak pernah fokus pada satu hal yang wealth. Kalau Anda lihat sekarang sosial media, ya misalkan Anda menjual ilmu sukses misalkan. Ya. Kalau sekarang Anda menjual ilmu sukses, maka sekarang harus diiming-imingi dengan satu istilah yang disebut dengan look like rich. Seperti orang kaya. Mungkin Anda pakai istilah crazy rich, ya. Mungkin Anda pakai istilah sultan, mungkin Anda pakai istilah whatever, ya, supaya kelihatan sukses, kaya. Ya, jadi sukses itu tolak ukurnya seperti ini sehingga sekarang kita kalau mau jadi orang sukses, kita ingin dipersepsikan sebagai orang yang sukses, maka kita tinggal tonjolkan. Ya, jadi kalau rich itu satu hal yang kelihatan, satu hal yang sudah dibelanjakan. Jadi uang itu sudah kelihatan jadi barang. Ya, sehingga kalau Anda ingin jualan sukses, you look like rich, ya, you look like success, ya, maka jualan Anda
harus dibarengi dengan pakai baju yang bagus, yang mahal, pakai sepatu yang mahal, pakai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, sehingga itu akan menjadi impian banyak orang. Orang melihat, wow, Pak Irwan kaya banget ini, sukses banget, sukses luar biasa, sehingga layak untuk beli seminarnya. Ya, kalau ngajar saham, masa pakai mobil jelek gitu misalkan. Orang nggak ada yang mau. Nah, berbeda dengan yang namanya wealth. Wealth ini satu hal yang tersembunyi. Karena dia tersembunyi, maka jarang sekali ada orang yang bisa meniru, mengcopy paste. Nggak bisa. Ya, kalau Anda look like rich, ya, look rich, itu bisa kita tiru. Ya, kalau motivator A beli mobil Rolls Royce misalkan, maka saya bisa meniru beli mobil Rolls Royce untuk look rich. Ya, tapi kalau wealth ini karena tersembunyi tidak bisa dilihat. Ya, jadi wealth ini adalah berapa sebenarnya real asetnya dia. Ya, contoh misalkan portofolio misalkan. Ya, portofolio misalkan ya, portofolio investasi saya. Berapa di dalamnya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ya, berapa saya punya aset, berapa saya punya tabungan, berapa saya punya deposito, berapa saya punya surat utang misalkan, saya beli surat utang, berapa saya punya saham di company A, company B, company C, gak ada yang tahu. Biasanya wealth itu always tersembunyi. Oke, sedangkan rich ya, kalau memang tujuannya adalah supaya rich, maka satu hal yang tersembunyi tadi itu dipamer-pamerin. Contoh misalkan rekening banknya berapa, ya ditunjuk-tunjukin ya supaya look rich. Oke, padahal itu mungkin bukan uangnya dia, ya, tapi supaya look rich, ya, maka rekening bank dipamerin. Baru beli saham A, saham B, pamer-pamer, ya. Karena apa? Karena fokusnya adalah rich. Tapi wealth, ya, perhatikan wealth selalu tersembunyi. Oke, selalu tersembunyi. Nah, sekarang gaya hidup orang yang sekarang itu di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika juga sama, adalah mereka fokus pada rich-nya. Sehingga ya seringkali kita membeli sesuatu yang di luar kita punya kemampuan dengan tujuan supaya kita look rich, supaya kita kelihatan sukses. Ya, contoh sederhana. Kalau misalkan saya sekarang kerja saham nih, ya, maka saya harus beli mobil yang sesuai dengan prestasi saya. Ya, contoh misalkan saya beli mobil merek A, misalkan. Ini mobil mewah banget. Harganya misalkan US dollar, misalkan harganya 200.000 misalkan. Misalkan ya. Padahal saya punya income nggak mencukupi untuk membayar ini. Ya nggak apa-apa, solusinya simple, yaitu nyicil aja. Betul? Cicil aja, sekarang kan cicilan. Coba ada yang berani buka cicilannya berapa? Nggak ada. Ya, sehingga cicilan akan menjadi wealth saya. Karena nggak ada yang berani buka. Utangnya berapa? Nggak berani buka. Karena itu jadi wealth saya, satu hal yang tersembunyi. Ya, demi kelihatan keren. Lalu kemudian saya sekarang pergi ke perkumpulan grup orang Indonesia di sini supaya look rich, look success. Ya, ini baru mobilnya. Ya, kalau kita lihat apa nama ini bukan saham, tutup dulu, oke? Ya, ini baru mobilnya. Ya, baru mobilnya. Belum nanti saya punya jam tangan, nanti kemudian saya punya sepatu, dasi dan segala macam, sehingga saya kelihatan sebagai orang sukses. Dengan harapan supaya orang lain itu bisa apa ya, bisa mengakui saya. Ya, mengakui saya sebagai orang yang wow, keren nih, kaya nih Pak Irwan nih, hebat nih. Orang yang hebat. Ya, paham ya? Nah, rumah juga sama. Ya, itu baru apa namanya? Baru mobilnya, jam tangannya, apa yang saya pakai, outfitnya. Sekarang belum rumahnya. Ya, rumah, masa saya pemain saham tinggal di rumah cuma 200.000. Ya, minimal lah rumahnya saya adalah tinggal di 5 juta US dollar. Don't worry, saya bisa kredit. Ya, don't worry, bisa kredit. It's okay kredit. Akibatnya apa? Akibatnya saya setiap bulan puyeng bayar cicilan tagihannya. Betul ya? Jadi setiap bulan saya bayar cicilannya misalkan sampai 20.000 US dollar. Padahal income saya tidak mencukupi ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting look rich. Ya, kata kuncinya adalah jangan pernah membelanjakan uang yang bukan milik Anda. Contoh uang utang. Ya, ini dibelanjain untuk satu hal yang konsumtif ya, sehingga ini bukan uang saya belanjain, akibatnya saya berat ngejar cicilan. Sehingga sekarang hidup saya paycheck to paycheck, habis buat bayar cicilan, habis buat bayar cicilan. Kenapa? Karena gaya hidup. Supaya look rich, look success.
Saya pergi liburan ke luar negeri, ya, liburan tinggal di hotel mewah, padahal kita nggak mampu bayar. Naik pesawat bisnis kelas supaya kelihatan look rich. Sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, orang yang benar-benar kaya, orang yang benar-benar sukses, ya, dia lebih fokus banyak di wealth, bukan di rich-nya. Ya, fokusnya ada di wealth, satu hal yang tidak tersembunyi, yang tidak terlihat. Ya, mungkin orang itu naik mobil yang cuman sederhana aja, ya, naik mobil biasa, mungkin mobil tua, ya, tapi portofolionya, wow, uangnya bekerja gila-gilaan, ya, asetnya dia bekerja gila-gilaan. Jadi mobilnya cuman mobil biasa, biasa-biasa aja. Kalau teman-teman lihat contoh misalkan seperti si Warren Buffett, misal, si om saya itu, si Warren Buffett itu adalah orang terkaya nomor 3 di dunia, nomor 4 atau nomor 3 di dunia. Dia tidak pernah memamerkan kekayaannya, nggak pernah memamerkan nomor rekeningnya, nggak pernah. Dia tidak pernah memamerkan, ayo guys, datang ke rumah saya, yuk, lihat-lihat, yuk, open house nih, lihat nih, betapa kayanya saya. No, ayo guys, lihat mobil saya. No, mobilnya pun juga kuno, ya. Dia tidak beli mobil yang istimewa, enggak. Kenapa? Karena dia ingin uangnya terus berputar. Nah, semua orang kaya Semua orang kaya itu punya pemikiran yang seperti ini. Jadi dia fokus ke portofolionya dan orang tidak bisa melihat itu. Orang tidak bisa melihat karena mungkin juga orang itu berpikir bahwa orang itu mana mungkin sih orang kaya. Orang bajunya aja seperti itu, mobilnya aja seperti itu, rumahnya aja seperti itu. Mana mungkin dia orang kaya. Ya, ya lihat ya. Jadi orang yang real kaya itu dia fokus memperbesar dia punya portofolio, memperbesar dia punya wealth, membelanjakan uang yang jadi punyanya, bukan membelanjakan uang yang bukan punyanya. Sampai sini bisa ngikutin? Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari orang-orang sukses ini? Ya, kita sebagai orang yang biasa, saya pun sama sebagai orang yang biasa, bukan orang yang extra rich, extra sukses. No, fokus untuk bagaimana caranya kita menumbuhkan kita punya portofolio. Oke, kita tetap bekerja, kita tetap hidup sederhana, ya, hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak utang terlalu banyak, hanya untuk sekedar menjadi look rich. Nggak apa-apa mobil kita jelek, nggak apa-apa motor kita jelek, ya, mungkin mobilnya bukan mobil baru, bukan, tapi kita sekarang hidupnya fokus pada satu hal, sejahtera. It's okay, ya. Jadi kita nggak apa-apa rumah kontrak misalkan, it's okay, bukan berarti satu hal yang jelek, tapi paling tidak Anda bukan cuma sekedar bilang it's okay, tapi kita juga punya satu yang namanya portofolio kita yang cukup kuat. Ya, jadi hanya karena kita nggak punya uang, lalu bukan berarti, oh kalau gitu saya nggak usah punya uang terus Pak, nggak usah belanja. Bukan, tapi Anda harus fokus portofolionya harus kuat, bukan ke arah putus asa. Ya, jadi Anda sekarang kontrak, apa Anda harus punya rumah? Harus punya rumah, it's okay, tapi portofolio kita nanti pada saat kita punya rumah itu sudah sangat-sangat kuat. Nah, jadi fokus utama kita adalah bagaimana caranya kita untuk membuat fondasi yang cukup kuat di portofolio kita. Ya, Anda nggak harus investasi saham, Anda bisa investasi di bidang apapun, di rumah, di segala macam. Tapi yang jelas kita tidak berinvestasi pada barang-barang yang konsumtif. Barulah nanti dari portofolio kita yang begitu kuat, makin hari makin kuat karena kita hidup sederhana, pengeluaran kita tidak besar, karena kita tidak punya banyak cicilan, uang kita lebih banyak bisa kita investasikan ulang, maka portofolio kita akan menjadi semakin besar, dan semakin besar, semakin kuat. Disitulah barulah kemudian pelan-pelan kita mulai membangun aset. Ya, jadi bayangkan kalau Anda lihat si Bill Gates misalnya rumahnya gede banget, saya yakin pola pikirnya dia adalah pola pikir menuju ke wealth. Ya, dia bisa membeli rumah itu karena apa? Karena portofolionya udah kelewat gede. Orang yang tidak tahu ini, dia pikir bahwa dia itu hidup mewah. Paham ya? Ini yang tidak dilihat oleh orang yang tidak sukses, yang tidak kaya. Mereka hanya melihat mobil mewahnya, mereka hanya melihat rumah mewahnya, mereka hanya melihat jam yang dia pakai. Mereka berpikir, orang yang tidak sukses itu berpikir, orang yang tidak kaya berpikir bahwa kalau saya meniru fake it to make it, ya, meniru apa yang dipakai oleh orang kaya, bukan apa yang dipikirkan oleh orang kaya, itu maka saya akan ketularan kaya. Jadi kalau saya meniru beli mobil mewah, saya meniru pakai jam tangan mahal, naik bisnis kelas, naik rumah yang mewah, ya, maka akibatnya apa? Akibatnya, ya betul, Anda akan sukses mungkin, ya, tapi dengan cara berdarah-darah, karena yang Anda tiru bukan pola pikirnya.
tirulah pola pikirnya bahwa ketika orang kaya itu yang tadinya kita sebut orang kaya, ketika dia lagi merintis, dia fokus pada membangun portofolio. Mungkin pada saat membangun portofolio itu orang akan mencibir, orang akan menghina, orang akan meragukan. It's okay. Pengakuan orang lain itu cuman semu. Pengakuan orang lain itu cuman sementara. Sekarang Anda dipuji-puji, besok Anda akan babak belur. Jadi sekarang kalau Anda kelihatan look rich, orang sekitar Anda akan bilang, wow, hebat, Pak Irwan kaya. Suatu saat saya bangkrut, orang itu akan bilang, rasain loh. Makanya jangan sombong. Betul? Jadi menyenangkan orang lain, membangun persepsi di tengah orang lain itu satu hal yang sia-sia. Daripada seperti itu, kita lebih baik gunakan uang kita untuk membangun the real wealth, the real rich misalkan. Ya, jadi dengan cara apa? Kita mengeluarkan kita punya portofolio. Itulah rahasia yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipelajarin, yang nggak akan dikatakan juga. Kenapa? Karena pada dasarnya wealth itu adalah tersembunyi. Satu hal yang tidak akan pernah dipublikasi oleh orang yang benar-benar wealth. Orang yang pamer-pamer adalah orang yang sebenarnya tidak benar-benar wealth. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Mau fokus kemana nih? Fokus untuk look rich atau fokus untuk membangun wealth? Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Saya tunggu komentar-komentarnya. Ya, teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju. Jangan lupa dicatat. Kita ketemu di video financial berikutnya. Thank you. Bye.